wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan teori dengan materi perbandingan sistem kendali analog dan digital. Kemudian anggota kelompok 1 yang pertama yaitu Reski Wulandari, dan yang kedua Naura Atira atau saya sendiri, dan yang ketiga ada Mutmainah. Baik, pertama saya akan menjelaskan bagian pengantar, yaitu sistem kendali berperan dalam mengatur suatu proses agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Secara umum, terdapat dua jenis sistem kendali, yaitu analog dan digital. Sistem kendali analog bekerja dengan sinyal kontinu, sedangkan sinyal kendali digital menggunakan sinyal diskrit atau biner. Perbedaan bentuk sinyal tersebut mempengaruhi karakteristik kerja, respon, serta kestabilan sistem. Saat ini, sistem kendali digital lebih banyak diterapkan karena lebih fleksibel dan mudah dikonfigurasi melalui komputer, meskipun sistem analog tetap unggul dalam kecepatan respon dan kesederhanaannya. Nah, bagian pengertian. Sistem kendali analog. Sistem kendali analog adalah sistem yang bekerja menggunakan sinyal kontinu, yaitu sinyal yang berubah secara terus-menerus sesuai dengan perubahan besaran fisik seperti tegangan, arus, suhu, atau tekanan. Sistem ini memanfaatkan komponen elektronik analog seperti resistor, kapasitor, transistor, dan OP-AMP untuk memproses sinyal masukan menjadi keluaran yang diinginkan. Keunggulan utama sistem kendali analog adalah kemampuannya merespon perubahan secara langsung dan cepat tanpa perlu proses konversi data. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu rentan terhadap gangguan noise dan perubahan kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kestabilannya. Selanjutnya, sistem kendali digital. Sistem kendali digital adalah sistem yang bekerja dengan sinyal diskrit atau data biner 0 dan 1. Untuk mengatur suatu proses, sistem ini menggunakan mikroprosesor, mikrokontroler, atau komputer sebagai pusat pengendali agar dapat memproses data dari dunia nyata. Sistem digital memerlukan konverter analog ke digital atau ADC untuk membaca sinyal, memasukkan konverter digital ke analog atau DAC untuk menghasilkan keluaran. Keunggulan sistem kendali digital terletak pada akurasi tinggi, fleksibilitas, dan kemudahan pemrograman sehingga cocok digunakan dalam sistem otomatis modern. Namun, responnya sedikit lebih lambat dibanding sistem analog karena adanya proses konversi dan perhitungan digital. Baik, pada bagian perbandingan sistem kendali analog dan digital. Aspek pertama yaitu sinyal. Sistem kendali analog menggunakan sinyal kontinu yang berubah secara halus terhadap waktu. Nilainya dapat berupa besaran apapun dalam rentang tertentu. Misalnya tegangan antara 0 hingga 5 volt. Bagian sistem kendali digitalnya menggunakan sinyal diskrit yang dipresentasikan dalam bentuk angka biner 0 dan 1. Data perlu melalui proses sampling dan kuantisasi sebelum diolah. Aspek kedua, respon memiliki respon cepat karena pemrosesan sinyal dilakukan secara langsung tanpa konversi. Namun, sistem ini lebih rentan terhadap gangguan noise dari lingkungan. Responnya sedikit lebih lambat akibat proses digitalisasi dan komputasi, tetapi hasilnya lebih akurat, stabil, dan mudah disesuaikan melalui perangkat lunak. Yang ketiga, kinerja sistem sangat bergantung pada kondisi komponen elektronik seperti resistor dan kapasitor, sehingga dapat berubah akibat suhu atau usia pakai. Dan yang selanjutnya lebih stabil dan konsisten karena dijalankan menggunakan logika digital dan program komputer. Pengaturan ulang dapat dilakukan tanpa perlu mengganti perangkat keras.
Contoh pada bagian kasus nyata yang pertama yaitu sistem kendali analog. Contoh penerapan sistem kendali analog dapat ditemukan pada radio konvensional atau pengatur suhu ruangan model lama. Pada radio analog, sinyal suara diterima dan diolah langsung oleh rangkaian elektronik tanpa proses digitalisasi. Begitu pula pada termostat analog. Suhu dikendalikan oleh rangkaian resistor dan sensor suhu yang bekerja secara mekanis dan kontinu. Yang kedua, sistem kendali digital. Contohnya terdapat pada AC modern atau sistem cruise control pada mobil. Dalam AC digital, sensor suhu mengirimkan data ke microcontroller dalam bentuk sinyal digital. Kemudian perangkat lunak menentukan kapan kompresor harus hidup atau mati pada cruise control. Komputer mobil memproses data, kecepatan kendaraan, dan mengatur gas secara otomatis dengan akurasi tinggi. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai ilustrasinya. Jadi sinyal analog itu atau continuous signal itu berbentuk gelombang kontinu yang berubah-ubah secara halus terhadap waktu. Jadi ini nilai amplitudonya itu dapat berada di mana saja dalam rentang tertentu, contohnya seperti suara manusia atau suhu yang berubah secara bertahap tanpa loncatan. Kemudian ada sinyal digital atau discrete signal. Jadi sinyal ini terdiri dari dua nilai diskrit yang biasanya 0 dan 1, dan perubahan nilai ini biasanya terjadi secara bertingkat atau step, jadi bukan kontinu. Jadi sinyal digital ini digunakan dalam sistem komputer dan perangkat elektronik modern karena lebih tahan terhadap gangguan dan mudah diproses. Baik, selanjutnya saya akan melakukan simulasi perbandingan sistem kendali analog dan digital, di mana tujuannya itu untuk menunjukkan perbedaan respon sistem kendali analog dan digital terhadap sinyal tangga. Jadi di sini saya menggunakan beberapa kode MATLAB. Yang pertama itu ada mengenai sistem kendali analog, kemudian ada sistem kendali digital, dan perbandingan antara keduanya. Jadi di mana langsung saja dari gambar pertama ini menunjukkan respon step sistem kendali analog, yaitu menunjukkan grafik halus karena sistem bekerja kontinu terhadap waktu. Kemudian yang kedua itu ada sistem kendali digital, di mana grafiknya itu bertingkat karena sistemnya itu bekerja per langkah waktu atau sampling. Dan yang ketiga itu ada perbandingan sistem kendali analog dan digital, di mana yang garis biru ini merupakan sistem analog dan yang garis merah ini merupakan sistem digital. Jadi di sini terlihat bahwa sistem digital itu mengikuti bentuk respon analog tapi tidak sehalus karena efek samplingnya. Jadi kesimpulannya itu sistem analog itu bekerja secara kontinu dan responnya halus, dan sistem digital itu bekerja secara diskret dan responnya itu muncul dalam langkah waktu yang tertentu. Jadi semakin kecil waktu samplingnya itu, maka respon digitalnya itu akan semakin mirip dengan respon analognya.